Infinite Battlefield, 10 times the points. Medan perang tak terbatas, 10 kali lipat poinnya. Bab 44 Pertempuran Profesional Menengah. Skor saat ini adalah 1-8, merah memenangkan 1 pertandingan dan biru memenangkan 8 pertandingan, hanya menyisakan duel terakhir. Su yang sedikit terkejut, skor yang dia tulis secara membabi buta sekarang memiliki setengah dari tingkat kemenangan. Apakah saya beruntung jika saya tidak menggunakan kode ceat? Dia meminum lemon dalam diam, memikirkan tentang apa hadiah misterius itu. Tim biru terakhir adalah Lin Luo, yang terkuat dari tim biru. Tentu, para konglomerat dan keluarga konsorsium itu semuanya mencari orang-orang yang berpotensi untuk berinvestasi baru-baru ini. Dikatakan bahwa dia adalah salah satu yang berinvestasi. Saya mendengar bahwa dia memiliki karir menengah, itu benar. Sungguh. Profesi menengah pemanggil. Aku pernah melihatnya sebelumnya, dan itu bisa memanggil beruang besar. Sepertinya pertandingan terakhir akan segera berakhir. Di arena, pertempuran telah dimulai. Lin Luo memanggil beruang hitam besar setinggi 3 meter, beruang hitam besar. Ini berdiri seperti manusia, tubuhnya yang besar dan kompak membuat orang bertanya-tanya seberapa kuat yang dimilikinya. Xiao Hei, pergi. Lin Luo memerintahkan beruang hitam besar itu untuk menyerang. Beruang hitam besar itu meraung di tempat, lalu berbaring dan lari. Itu terlihat seperti tubuh yang berat, tapi kecepatannya sangat cepat. Lawan Lin Luo adalah seorang pemuda berpenampilan biasa bernama Zhang Feng. Melihat beruang hitam besar berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dia hanya berdiri di sana dengan senyum menghina. Lensa yang diperbesar dengan jelas menangkap senyuman ini. Mengapa kamu masih tertawa dalam situasi ini? Siapa yang tahu sang gila ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku tidak tahu, tidak ada. Di tengah diskusi di antara kerumunan, beruang hitam besar telah tiba di depan Zhang Feng, dan tiba-tiba berdiri dan menamparnya. Cakar pada cakar beruang yang tebal panjang dan tajam, seperti beberapa parang kecil yang disatukan. Jika Anda menyerang dengan kekuatan yang menakutkan ini, lawan akan terbelah menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Saat ini, Zhang menjadi gila. Perisai guntur. Katanya lembut. Sebelum dia selesai berbicara, semburan petir biru terang meletus dari tubuhnya, membentuk perisai persegi panjang yang dipenuhi petir hampir seketika di depannya. Perisai itu tingginya sekitar 2 meter dan lebar 1 meter. Ketika cakar beruang dari beruang hitam besar menyentuh perisai petir. Kilatan petir pada perisai itu sepertinya menemukan pelabuhan yang mengalir, dan kilat mengikuti cakar beruang dan memasuki tubuh beruang hitam besar itu. Busur listrik berlari dengan liar di dalam dan di luar beruang, menghancurkan tubuh dan sarafnya. Mengaum. Beruang hitam besar itu menjerit, mundur beberapa langkah, dan jatuh ke atas panggung. Ini. Lin Luo tercengang, dan pihak lain juga telah berganti pekerjaan. Apa profesimu? Dia berseru tanpa sadar. Zhang Feng mencibir beberapa kali, dan petir berbentuk panah keluar dari ujung jarinya satu demi satu, mengenai beruang besar yang perlahan bangun. Penyihir petir 3. Setelah Big Bird jatuh ke tanah lagi, katanya tanpa tergesa-gesa. Penyihir petir tingkat 3. Desis. Aku ingat pertumbuhan profesional penyihir guntur adalah 15 roh, jadi dia sangat rapuh dalam hal ini. Ini rapuh, tapi juga menimbulkan banyak kerusakan. Pasti ada kekuatan di belakang orang ini untuk mendukungnya. Penonton di luar stadion menghela nafas. Ekspresi Lin Luo tidak lagi sesantai di awal. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang juga seorang profesional tingkat menengah. Profesi tingkat menengahnya Beast Summoner hanya level 1, dan profesinya berkembang menjadi 5 kekuatan, 5 kecepatan, dan 5 stamina. Dan dia hanya memiliki 1 keterampilan profesi untuk memanggil beruang besar. Dan beruang besar saja jelas bukan tandingan lawan. Sepertinya kita perlu memanggil lebih banyak beruang besar, agar kita bisa mengepung bersama untuk berharap menang. Tepat ketika dia ingin memanggil beberapa beruang besar lagi, namun, dia melihat petir panah lawan tidak lagi menyerang beruang besar itu, melainkan menyerang dirinya sendiri. Apa? Dia buru-buru berguling ke tanah, menghindari panah petir tadi. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat Zhang Feng berlari ke arahnya sambil terus menembakkan panah dan petir.
Persetan! Lin Luo segera berbalik dan lari, memanggil beruang itu sambil berlari. Beruang besar muncul di belakangnya, dan begitu tubuh besar itu berdiri di sana, itu cukup untuk menahan banyak panah petir untuknya. Karena urgensinya, dia memanggil 5 kepala sekaligus. Ini membuat semangatnya lebih lemah dari sebelumnya. Akan lebih bagus jika ada monster yang dipanggil yang memulihkan kekuatan mental. Pikiran itu datang kepadanya. 5 beruang hitam besar dengan tinggi 3 meter meraung ke arah Zhang Quan, membuat ekspresi Zhang Quan sangat jelek. Melihat Lin Luo yang dilindungi oleh beruang besar 10 meter jauhnya, dia mengertakkan gigi dan terus bergegas. Mengaum. Beberapa beruang hitam besar meraung dan berlari ke arahnya dengan ganas dan cepat. Tapi bagaimanapun juga, Zhang Crazy satu langkah lebih cepat. Petir panah akhirnya mengenai Lin Luo, dan hanya satu petir yang membawanya pergi. Beruang hitam besar yang hampir menangkapnya juga menghilang dalam sekejap. Pertempuran ini adalah kemenangan gila pihak merah. Skor akhir adalah 2-8. Meski kebanyakan orang salah menebak, pertempuran terakhir membuka mata mereka. Saya tidak berharap melihat 2 profesional perantara. Itu sepadan dengan perjalanannya. Di lantai pertama, Zhang Daman memperhatikan mata bingung wanita tertua, mengikuti pandangannya, dan menemukan bahwa itu adalah pria bernama Zhang Feng. Apakah misi tertarik padanya? Su Xiu menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya dia tidak melakukan yang terbaik. Mendengar ini, Zhang Daman mengangkat alisnya, dan merenungkan. Beberapa pemain di medan perang tidak akan dengan santai mengungkapkan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya, dan akan selalu menyimpan beberapa kartu truf mereka sendiri. Mungkinkah dia masih memiliki beberapa kartu hole? Kemampuan wanita tertua yang paling kuat adalah kemampuannya mengamati kata-kata dan ekspresi. Hanya dengan melihat sikap seseorang, dia bisa menebak insting terdalam orang lain. Karena itu, dia sama sekali tidak perlu mempertanyakan apa yang dikatakan wanita tertua itu. Mungkin itu bakat, kata Su Xiu dengan enteng. Begitu kata-kata itu jatuh, dia berbalik untuk berkata, Gao Feng Tianyang dan Lin Luo masih layak untuk diinvestasikan. Zhang Daman terkejut, dan berkata, bagaimana dengan Gao Xuantian dan Zhang Feng? Gao Xuantian ada di daftar praseleksi dari proyek pembuatan Tuhan. Adapun sang gila, aku tidak suka sorot matanya. Oke, saya akan meminta asisten saya untuk mengirim seseorang untuk menghubungi saya nanti. Dia masih harus melindungi wanita tertua secara pribadi, jadi tentu saja dia tidak bisa pergi. Adapun investasi yang mereka sebutkan, wajar untuk memberikan poin kepada para pemain ini untuk membantu mereka tumbuh dengan cepat. Dan kemudian para pemain ini akan datang untuk membantu mereka saat dibutuhkan. Ini pada dasarnya adalah alasan yang sama dengan rencana pembuatan Tuhan negara itu. Hanya saja, dewa yang diciptakan oleh proyek pembuatan Tuhan ini akan dianugerahi pangkat militer dan memiliki kekuatan tertentu. Dan investasi oleh berbagai kekuatan non-pemerintah ini lebih seperti mengundang beberapa pejabat tamu. Pada saat ini, 2 sosok berjubah hitam berdiri di atap gedung 7 lantai yang berjarak 100 meter dari cabang Shenmeng dan Jiang. Apakah kamu yakin ingin menyerang cabang dan Jiang? Ada ratusan pemain di sana sekarang. Pria berambut hitam berkacamata di sebelah kiri mengkonfirmasi lagi. Hehe, sebagai penampilan pertama organisasi kita, aksinya pasti lebih megah. Pemuda berambut merah di sebelah kanan melipat tangannya dan sedikit tersenyum. Mendobrak cabang Shenmeng di aksi pertama, bos pasti akan sangat puas. Ah, kamu benar-benar gila.